semuanya, bersama kita kembali dalam sesi Kompas Iman kali ini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan sakramen perjamuan kudus, dan minggu berikutnya akan dibahas terkait dengan sakramen baptisan. Bersama dengan saya Joni, saya Feran, dan saya Deborah. Ya, kita akan berbincang dengan Kak Deborah dan Kak Feren terkait dengan sakramen perjamuan kudus. Ada beberapa pertanyaan dari jemaat, Kak Deborah. Yang pertama itu, bagaimana jika ada orang Kristen yang tidak mau ikut perjamuan kudus? Pertanyaan menarik ini. Wah, iya. Bagaimana jika orang Kristen tidak mau ikut perjamuan kudus? Mungkin kita perlu tahu dulu, pasti ada alasannya kan, kenapa kok orang itu tidak mau ikut perjamuan kudus. Karena memang di dalam perjamuan kudus sendiri, firman Tuhan yang ditulis di 1 Korintus 11, itu mengatakan bahwa barang siapa yang tidak layak makan roti dan minum anggur, ia berdosa. Nah, maka dari itu, Paulus juga mengatakan, hendaklah setiap orang itu menguji dirinya sendiri. Nah, mungkin jika di dalam pengujian diri sendiri itu, orang Kristen itu memang merasa, wah kayaknya saya nggak bisa nih, saya tidak siap untuk mengikuti perjamuan kudus gitu. Mungkin ya ada perasaan mungkin masih marah kepada seseorang gitu ya, atau mungkin wah saya tidak siap untuk mengikuti perjamuan kudus. Nah, di situ ya memang hasil dari dia menguji dirinya sendiri, dia tidak siap, ya mungkin lebih baik memang dia tidak mengambil roti dan cawan anggur itu daripada makan dengan kondisi yang tidak layak lalu kemudian berdosa kepada Tuhan. Nah, tapi memang kita sebagai orang Kristen tentunya memang dihimbau untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus jika diadakan di gereja gitu kan, karena yaitu kan salah satu sakramen yang dimana Tuhan itu perintahkan umat-umatnya untuk melakukan itu, untuk memperingati pengorbanan dia di kayu salib. Ya, jadi semuanya disarankan ya untuk ikut perjamuan kudus ya. Kemudian sebenarnya apakah seorang diperbolehkan sih mengikuti perjamuan kudus di gereja yang lain, bukan gereja domisilinya gitu? Iya. Selama ya memang orang itu kan yang diperbolehkan atau memang ikut perjamuan kudus kan adalah orang yang sudah dibaptis dewasa atau sudah disidi. Nah, itu memang bukan tidak terbatas pada gereja tempat dia dibaptiskan atau dia disidi atau gereja anggotanya tempat dia berada, itu tidak seperti itu. Jadi sebenarnya diperbolehkan. Memang kalau misalkan harus tunggu di tempat dia berdomisili atau misalkan justru orangnya kerja di luar kota, tapi dulu dia dibaptisnya di gereja di kota asalnya, kan susah kan, masa dia kalau mau ikut perjamuan kudus harus pulang kampung dulu. Nah, contohnya seperti itu ya, tapi diperbolehkan sih. Diperbolehkan ya. Terima selama kasih. memang sudah dibaptis dewasa ataupun sudah disidi. Oke. Nah, ada juga nih Cih, pertanyaan dari jemaat yang berkata begini, mengapa perjamuan kudus menjadi salah satu bentuk pengakuan iman? Apakah dengan kita mengikuti perjamuan kudus dosa kita dihapuskan? Ya. Wah, gimana juga tuh? Ya, sebenarnya kenapa sakramen perjamuan kudus ini menjadi satu pengakuan iman? Kita kalau misalkan kita mengikuti perjamuan kudus kan juga para pemimpin perjamuan kudus, yaitu Bapak Ibu Pendeta yang memimpin di dalam perjamuan kudus kan mengatakan bahwa perjamuan kudus ini melambangkan roti, yaitu tubuh Kristus yang terpecah untuk kita, dan darah anggur adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk kita. Nah, memang kalau misalkan kita sudah mengikutinya dengan sungguh-sungguh, berarti kita sungguh-sungguh percaya memang Tuhan itu sudah mencurahkan tubuh dan darahnya untuk kita. Nah, karena perjamuan kudus itu kan selalu dilaksanakan komunal, bersama-sama kan, dengan jemaat di tempat kita melakukan perjamuan kudus. Nah, itu juga menjadi satu pengakuan iman, karena jika kita mengikutinya dengan sungguh-sungguh, kita sungguh-sungguh percaya, kita memperingati dan mensyukuri pengorbanan Tuhan Yesus itu. Dan itu kan dilihat oleh saudara seiman kita yang mengikuti perjamuan kudus juga dengan kita. Yang artinya ya ketika kita mengikuti perjamuan kudus, kita mengambil roti, kita mengambil anggur, kita makan dan minumnya, itu membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh percaya akan pengorbanan Tuhan. Dan itu kan dilihat oleh semua orang yang bersama-sama dengan kita mengikuti perjamuan kudus. Itu adalah yang bisa saya bilang ya jadi pengakuan iman kita gitu. Ketika pun juga kita bersama-sama melakukan perjamuan kudus gitu ya,
Misalkan kita bertiga aja ikut perjamuan kudus bersama-sama, berarti kan kalau misalkan saya melihat Pak Joni dan melihat Feren untuk mengambil perjamuan kudus, oh mereka memang sungguh-sungguh percaya dan juga sungguh-sungguh memperingati bersama-sama dengan saya tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu. Lalu kemudian tadi pertanyaan juga dari Feren menarik ya. Iya. Sebenarnya memang perjamuan kudus itu kan sebuah sakramen kan, maksudnya bukan untuk bertujuan untuk menghapuskan dosa sebenarnya. Jadi sakramen perjamuan kudus itu kan supaya kita tuh memperingati tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib, tubuh dan darahnya yang dicurahkan bagi kita. Itu untuk supaya kita tuh kembali memperingati dan menyadari itu sih, dan kemudian mensyukuri karena perjamuan kudus itu kan adalah satu undangan Tuhan. Sedangkan kalau misalkan kita mau ikut perjamuan kudus, kan tadi sudah saya jawab di pertanyaan sebelumnya, yaitu kita harus menguji diri, yang artinya jikalau kita masih punya kebencian, kita masih punya dosa gitu, kita justru harus mengakuinya dulu di hadapan Tuhan. Sementara di Alkitab juga dituliskan, jika kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, Tuhan tuh akan mengampuni, seperti itu. Jadi bukan perjamuan kudus untuk supaya dosa kita dihapuskan, bukan. Justru kita ini tuh ketika kita mau perjamuan kudus, justru harus kita benar-benar mengakui seluruh dosa kita di hadapan Tuhan dan minta pengampunan Tuhan yang melayakkan kita untuk ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus itu. Jadi persiapan diri kita itu sangat penting sebelum melakukan perjamuan kudus. Iya benar. Nah makanya kan dibilang di 1 Korintus tadi itu kalau misalkan orang tuh sembarangan gitu ya, kalau bisa pakai bahasanya sembarangan ataupun tidak mempersiapkan diri, bisa jadi ya dia belum dengan sungguh-sungguh gitu. Ya, mungkin ini terkait dengan pertanyaan yang berikutnya dari jemaat terkait dengan sikap kita waktu perjamuan kudus. Seharusnya bagaimana sih sikap kita waktu kita melakukan perjamuan kudus? Tentunya kita harus seperti udah tadi saya bilang, ya ikut perjamuan kudus tidak boleh tentunya dengan sembarangan gitu ya. Maksudnya dengan sembarangan kayak oh ya udahlah, cuma misalkan oh bulan ini ada gitu, terus kayak ya udah ikut-ikut aja karena semua orang ikut, ataupun kayak ya sudah saya sudah dibaptis, saya sudah di CD, ya udah ada perjamuan kudus disuruh ikut ya ikut. Tentunya tidak seperti itu. Justru kita harus menyadari bahwa perjamuan kudus ini kan adalah satu undangan untuk makan bersama gitu ya. Ini undangan dari Tuhan loh gitu. Jadi tentunya kita harus punya sikap hati yang penuh hormat gitu. Karena ini adalah ya undangan dari Tuhan gitu. Seperti kita mendapatkan undangan dari seseorang yang sangat penting untuk makan bersama di rumahnya. Pasti kita akan mempersiapkan diri. Mungkin kita akan dandan yang rapi. Kalau perempuan kan dandan gitu ya. Kalau mungkin ya kalau cowok gitu pakai jas gitu ya, pakai dasi, pakai baju yang rapi. Dan tentunya kita juga akan mempersiapkan diri kita kan. Tidak mungkin dalam kondisi yang udah capek, ngantuk gitu untuk makan bersama di tempat seorang yang sangat penting. Nah demikian pula juga dengan mengikuti perjamuan kudus, ya kita dengan sikap hormat sebelumnya kita mempersiapkan diri, kita mempersiapkan hati kita untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Dan juga mungkin saya rasa kita juga perlu menyadari bahwa ini kan adalah satu undangan dari Tuhan. Tentunya kita juga perlu punya hati yang juga ada kerinduan gitu loh, kayak ini adalah satu momen yang sangat-sangat berharga yang mungkin tidak bisa kita terima ataupun kita selalu terima. Saya mengambil contoh aja soal pandemi ini gitu ya. Kan pasti kita sebelum kita kemarin ini kembali melakukan perjamuan kudus, kita sudah berbulan-bulan tidak mengikuti perjamuan kudus. Dan itu menurut saya ya sebagai orang Kristen pasti ada rasa kayak wah saya tuh pengen ikut perjamuan kudus seperti itu. Dan akhirnya meskipun di masa pandemi kita harus mengadakan perjamuan kudus dengan protokol kesehatan, yaitu tetap kita rindu untuk melakukannya gitu. Maka dari itu juga jemaat-jemaat juga ketika ada perjamuan kudus diundang ya mengikutinya juga dengan penuh kerinduan untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Oke. Nah terakhir nih Cih, ada pertanyaan lagi satu. Apa pertimbangan perjamuan kudus diadakan setiap 2 bulan sekali? Pertimbangannya apa? Pertimbangannya apa ya? Ya tentunya perjamuan kudus ini kan memang perlu dilakukan secara rutin.
tapi memang tidak pernah ada ditulis di Alkitab waktu detailnya tuh kayak sebulan sekali, 2 bulan sekali atau gimana, itu tidak ada seperti itu. Tapi memang biasanya itu adalah penetapan dari misalkan gereja itu sendiri atau sinode gereja, tempat gereja tersebut bernaung gitu ya. Contohnya ya dengan gereja kita di GKM ini kan kita mengadakannya 2 bulan sekali. Nah tidak semua gereja 2 bulan sekali. Ada juga gereja yang mungkin 3 bulan sekali atau juga sebulan sekali itu juga ada. Ya pertimbangannya memang faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah tersedianya hamba Tuhan yang memimpin. Kan yang memimpin itu kan memang adalah pendeta gitu ya, sudah ditabiskan menjadi pendeta yang bisa memimpin perjamuan kudus. Nah mungkin gereja-gereja yang memiliki pendeta yang mungkin lebih dari satu atau mungkin ya cukup banyak kan mungkin bisa lebih rutin mengadakannya gitu dengan adanya beberapa jumlah pendeta misalnya seperti itu. Ya memang kalau misalkan memang pendetanya hanya satu ya gitu ya mungkin bisa dipertimbangkan waktunya berbeda gitu, tidak harus 2 bulan sekali seperti itu. Dan kan kita juga sebagai gereja kita perlu mempersiapkan untuk mengadakan sakramen itu. Nah itu juga mengapa diadakan 2 bulan sekali kalau di Sinode GKM ini yang mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, adanya pendeta yang memimpin dan juga persiapan dari gereja tersebut untuk melakukan perjamuan kudus. Gitu. Jadi memang itu tidak paten. Jadi kayak 2 bulan sekali itu ya itu kebijakan ya. Ya kalau misalnya setiap minggu juga bisa gitu. Kalau misalnya memang tersedia gitu ya. Cuma memang kita juga harus perhatikan ini juga pertimbangan karena kita perlu menjadikan perjamuan kudus ini kan satu momen yang sungguh-sungguh apakah kalau misalkan kita adakan secara terus-menerus gitu ya. Semoga sih tidak ada jemaat yang melihatnya sebagai rutinitas saja seperti itu. Jadi memang ya momen sakramen perjamuan kudus ini adalah momen yang spesial gitu yang kita sangat-sangat hargai ketika kita bisa mengikutinya. Ya, sangat menarik ketika kita membahas tentang sakramen perjamuan kudus. Minggu depan kita akan membahas tentang sakramen baptisan. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Kompas Iman. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.